anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Bu, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah ibu sehat. Anak-anak ibu semua bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah Bu. Sehat. Iya. Sehat Bu. tidur. Belum sarapan aja Bu. Oh, belum sarapan ya, Nanti tapi dulu. masih Yogi tetap lapar, semangat kan? Yogi lapar. Siap, Kalau Bu. dengan- Saya juga Udah belum biasa. Semangat dong Bu, kan mau Bu. belajar geografi. Iya, Iya, nggak Semangat, Bu, apa-apa. kan mau belajar geografi. Mak saya belum masak, Bu. Oh, belum masak emaknya. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting tetap semangat. Nanti pas istirahat, lanjut sarapannya nanti ya, Nak ya. Siap, Bu. Iya, Ya, Bu. alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa sampai detik ini sehingga kita bisa melakukan pertemuan pembelajaran tatap maya kita pada hari ini. Nah, bisa berjumpa kembali kita, Ibu bisa melihat anak-anak Ibu yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik pada pagi hari ini, wajahnya segar-segar semuanya, sudah pada fresh. Nah, dan tentunya anak-anak Ibu semua sudah siap dong menerima pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Siap Bu. Siap. 1000% siap. Iya, siap semua pastinya. Karena kan ini hari pertama kita masuk sekolah setelah libur Lebaran kemarin. Nah, tentunya sudah pada fresh pikirannya, kantongnya mungkin udah terisi juga ya dengan THR dari para keluarga semuanya untuk Lebaran kemarin. Nah, jadi Udah itu kosong Keluarga lagi, saya Bu. banyak yang nggak pulang, Bu. Udah habis Bu, lagi, saya Bu. nggak pulang kampung udah Bu, habis nggak dapat lagi. duit. Tapi Nggak pulang kampung. nggak pulang kampung, sama dong Nggak kita pulang Yogi. kampung. Ibu pun nggak bisa pulang kampung juga, nggak bisa lewat ya Jadi kan? nggak dapet THR, Bu. Oh, nggak Kasihan dapat ya, ya Rion ya. THR. Iya Bu. Iya. Kok nggak bisa beli Nggak baju apa-apa. Lebaran? Nggak apa-apa nggak dapat THR. Yang penting puasa Ramadannya kemarin itu menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin ya Allah. Amin. Amin. Jadi kita anak-anak ibu semuanya, ibu mengharapkan tetap jaga jarak ya nak ya. Kemudian dimanapun berada tetap menggunakan protokol kesehatan. Karena mengingat kita semuanya atau negara kita masih menghadapi yang namanya virus corona. Nah, jadi anak-anak ibu semuanya jika tidak ada keperluan mendesak, jangan keluar rumah, tetap berada di rumah. Tetapi kalau ada yang memang mengharuskan untuk keluar, nah silahkan menggunakan protokol kesehatan. Dan jangan lupa mencuci tangan, supaya terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, supaya kegiatan kita ini diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Ketua kelasnya setelah Lebaran ini masih belum berganti kan? Masih Yogi kan, Nak? Belum, Bu. THR-nya paling banyak. Masih. Oke, Yogi. Bisa dibantu Ibu untuk memimpin doa bagi kawan-kawannya Siap, Bu. semua, Nak? Siap Bu, siap. Oke, silahkan Yogi. Oke, mari kawan-kawanku. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Iya. Haya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga anak-anak Ibu semuanya. Terima kasih Yogi sudah membantu Ibu dalam menyiapkan kawan-kawannya. Iya Bu, sama-sama. Iya. Ibu mau memberitahu sedikit ya nak ya, selama proses pembelajaran mikrofonnya harap di-mute. Nah, jika ada yang mau menyampaikan pendapatnya boleh untuk mengaktifkan mikrofonnya supaya kegiatan kita tidak terganggu. Oke, sekarang Ibu Baik, Bu. akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu.
Kalau Hadir, Ibu Bu. lihat-lihat di sini semuanya sudah pada hadir, betul atau enggak ini? Betul, Bu. Saya udah hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Ya, hadir. Ibu. Rian juga udah, Bu. Hadir, Bu. Oh iya, sudah pada hadir ini semuanya. Oh, Ade gimana Ada, Bu. kabarnya, Nak? Sehat, Bu. Maaf, Bu. Tadi telat masuk, Bu. Jaringan saya, Bu. Oh iya, Kendala, jaringan Bu. ya. Nggak apa-apa. Itu memang resiko kita jika melakukan pembelajaran daring seperti ini. Kalau masalah jaringan bisa Ibu maklumi, nggak apa-apa. Yang penting Ade dengan kawan-kawan semuanya tetap ikut pembelajaran kali ini. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, di sini Ibu akan share screen terlebih dahulu. Tunggu ya, Nak ya. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah terlihat. Oke, sudah terlihat ya materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, materi kita kali ini itu mengenai materi bab baru atau KD baru, yaitu tentang mitigasi bencana alam. Nah, sebelum lanjut, Ibu pengen tanya dulu nih, bencana alam yang sering terjadi di Indonesia itu kira-kira apa-apa saja sih? Gempa, Bu, sama banjir. Gempa sama Oke, banjir. Rion, Kemarin, Bu. Gempa sama pintar. banjir. Ada Saya, lagi Bu. jawabannya Baru lain? lagi, Bu. Iya, pintar. Berarti anak-anak Ibu semuanya sudah mengetahui jenis-jenis bencana apa saja yang sering terjadi di Indonesia. Tetapi untuk selanjutnya, apakah gempa bumi, banjir, itu termasuk ke dalam jenis bencana apakah dia? Apakah bencana alam, apakah bencana non-alam, ataupun bencana sosial? Mari kita bahas di selanjutnya. Oke, lanjut kita. Nah, ini dia KD yang akan kita pelajari. Di sini ada KD 3.7 yaitu menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Dengan indikatornya yaitu yang pertama menjelaskan pengertian bencana, dan yang kedua mengklasifikasikan jenis-jenis bencana beserta contohnya. Nah, itu untuk kompetensi dasar dan indikatornya. Nah, ini nih yang penting sekali. Ibu punya sebuah kutipan buat anak-anak Ibu supaya lebih termotivasi lagi di dalam pembelajaran. Nah, pendidikan itu merupakan senjata yang paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Betul atau tidak, Nak? Betul, Bu. Setuju. Oke, jadi anak-anak Ibu harus semangat semuanya. Semangat belajar demi masa depannya yang lebih cerah nantinya tentunya ya. Oke, selanjutnya anak-anak Ibu semuanya sudah menyiapkan amunisinya belum ini? Amunisinya berupa apa? Buku catatan, penanya untuk mencatat, kemudian buku pegangannya sudah disiapkan belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah good, pintar semuanya. Nah, sekarang masuk kita ke tujuan dan manfaat pembelajaran. Nah, setelah mempelajari materi ini, nanti anak-anak Ibu itu akan mampu menjelaskan tentang pengertian bencana. Jika ada nanti orang-orang yang bertanya ataupun anak-anak kelas sebelah kan bertanya, Rion, kamu tahu nggak pengertian bencana itu apa? Nah, nanti anak-anak Ibu semuanya di sini akan bisa menjelaskan pengertian bencana itu. Nah, yang kedua, anak-anak Ibu mampu mengklasifikasikan jenis-jenis bencana yang terjadi di sekitar mereka atau di sekitar kita semua ya. Selanjutnya, tujuan dan manfaat pembelajarannya, anak-anak Ibu akan mampu menganalisis penyebab terjadinya bencana, kemudian bisa memberikan solusi untuk menanggulangi bencana atau permasalahan tersebut, kemudian bisa juga mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan bisa mengembangkan kemampuan berpikir 4C.
kemampuan berpikir 4C ini, nah ini sangat dibutuhkan di era sekarang ini, yaitu anak-anak ibu nanti akan mampu berpikir secara kritis, kemudian bisa berkomunikasi dengan semua orang dengan baik, berkolaborasi atau bekerja sama dengan semua orang dengan baik, dan juga berkreasi dengan aktif. Oke, lanjut. Untuk garis besar cakupan materi kita, di sini Ibu hanya membatasi pada 2 poin saja sesuai dengan indikator pencapaian kompetensinya tadi, yaitu tentang pengertian bencana dan jenis-jenis bencana beserta contohnya. Nah, itu untuk garis besar cakupan materinya. Oke, tetapi sebelumnya Ibu mau memberitahukan terlebih dahulu ini, nanti setelah kita selesai membahas materinya ini, anak-anak Ibu akan Ibu berikan LKPD. Nah, nanti anak-anak Ibu akan berdiskusi di dalam Google Classroom-nya masing-masing dengan kelompoknya masing-masing. LKPD dengan nama-nama anggota kelompoknya itu udah Ibu share di dalam Google Classroom kita. Nah, itu untuk kegiatan nanti setelah pembahasan selesai. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Di sini Ibu ada memberikan beberapa buah gambar. Gambar pertama mengenai gambar longsor, yang kedua ada banjir, dan yang ketiga ada petugas evakuasi yang sedang melakukan evakuasi jenazah yang menjadi korban gempa bumi. Nah, jadi di sini silakan anak-anak Ibu semuanya lihat dan amati gambar di bawah ini. Lalu kemukakan pendapat anak Ibu tentang apa itu bencana setelah melihat gambar ini. Nah, ayo, siapa yang bisa? Saya Bu, saya. Oke, Ade ya? Iya Bu. Oke, silakan Ade. Menurut saya bencana itu adalah situasi tertentu yang diakibatkan oleh sebuah kejadian, Bu. Oke, pintar sekali, Terima kasih, bagus. Bu. Ibu, saya mau jawab Ibu. Iya, Rian mau menambahkan, silahkan. Mau Bu. Ibu dari Iya, gambar silakan. itu kalau yang Rion lihat itu Bu, banyak kerugian kayaknya Bu. Rumah-rumah pada tenggelam, banyak yang rusak, banyak harta benda yang hilang Bu, dan juga kerugi kita Bu. Iya, luar biasa, bagus. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya tentang bencana ini, tentang apa itu bencana dari melihat gambar? Saya, Bu. Iya, silahkan Puput. Ya, itu terlihat di gambar itu kalau peristiwanya itu bisa menimbulkan banyak korban jiwa, Bu. Banyak yang meninggal kayaknya itu ya, Bu ya. Iya, ada yang meninggal di gambarnya. Oke, terima kasih Puput, Ade dengan Rion yang sudah memberikan pendapatnya Ya, Bu. mengenai bencana dari melihat gambar. Nah, pendapat anak-anak Ibu ini sangat luar biasa, sudah benar, tetapi alangkah baiknya kita melihat pengertian bencana. Nah, di sini ada pengertian bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Nah, bencana itu adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, serta kerugian harta benda dan dampak psikologis bagi orang yang terkena bencana. Nah, jadi sudah benar ya yang anak Ibu sampaikan tadi mengenai pendapatnya tentang bencana. Nah, selanjutnya masuk kita ke indikator yang kedua, jenis-jenis bencana alam, jenis-jenis bencana. Nah, di sini yang pertama jenis-jenisnya itu adalah bencana alam, di mana bencana alam itu merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
Nah, nampak di sini kan, ini merupakan gambar dari gunung api yang sedang meletus. Nah, apakah gunung api yang sedang meletus ini bisa disebabkan oleh manusia, Nak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, Nggak bisa lah, tidak. Bu. Iya, tidak bisa. Nah, makanya ini memang merupakan disebabkan oleh alam itu sendiri. Kan nggak mungkin manusia yang mengeluarkan magma dari dalam bumi, kemudian dikeluarkan melewati gunung api. Nah, bisa mati juga kita kalau seperti itu, kan? Nah, Iya jadi lah, Bu. disebabkan oleh alam itu sendiri. Nah, juga ini adalah gambar banjir. Di sini mereka, bapak-bapak ini menyelamatkan harta bendanya, juga dibawa hewan ternaknya di sini ayam. Mungkin ini ayam kesayangan dia ini mungkin. Nah, ikut Iya, itu dibawa lebih Bu. diselamatkan. Kemudian yang kedua, bencana itu adalah bencana non alam. Nah, bencana non alam ini adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Nah, di sini kan di gambarnya Ibu tampilkan nih, coronavirus. Nah, yang sedang melanda kita saat sekarang ini. Di mana Kapan, Bu, corona ini selesai, Bu? Nah, berdoa saja kita ya Rion ya. Ibu pun belum tahu kapan dia selesai. Yang penting anak-anak ibu ikut seperti teman-teman yang bertiga yang ada di gambar ini. Nah, selalu memakai Oke, masker Bu. kemanapun. Nah, mudah-mudahan Setuju. dengan kita tetap melakukan protokol kesehatan. Nah, jadi penyebaran virus ini juga akan menjadi terhambat dan akhirnya lama-lama menjadi hilang. Di sini juga ada contohnya. Ini gambar yang Ibu berikan. Ini berupa lumpur lapindo ini, Nak. Nah, jadi di sini adanya sebuah kegagalan teknologi dalam pengeboran minyak. Jadi nanti jika ada anak-anak Ibu di sini yang berprofesi sebagai ahli pengeboran minyak nantinya, nah, Ibu berharap dikaji terlebih dahulu matang-matang untuk melakukan pengeboran yang seperti ini agar kita tidak mendatangkan bencana. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya, bencana yang berikutnya adalah bencana sosial. Nah, bencana sosial ini adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat serta teror. Nah, di sini nampak dua kubu masyarakat di sini sedang saling lempar batu, kemudian ada juga nampak kayu-kayu di sini mereka sedang berkelahi, dan di sini bapak-bapak polisi sedang melakukan pengamanan supaya mereka tidak konflik lagi. Nah, seperti itu. Ini termasuk ke dalam bencana sosial. Nah, oke. Berarti pembahasan kita selesai. Jadi jenis-jenis bencana itu ada 3. Bencana alam, bencana non-alam, serta bencana sosial. Nah, sekarang masuk kita ke diskusi kelompok. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal tadi, nah, di sini LKPD-nya sudah Ibu kirimkan di Google Classroom-nya, kemudian nama anggota-anggota kelompoknya sudah ada. Nah, silakan Ananda semuanya, anak-anak Ibu berdiskusi dengan kawannya satu kelompok, di mana pembagian permasalahannya itu untuk kelompok 1 mengerjakan permasalahan nomor 1, untuk kelompok 2 mengerjakan permasalahan nomor 3, dan untuk kelompok 3 mengerjakan permasalahan nomor 3. Keaktifan anak-anak Ibu selama diskusi di sini akan Ibu nilai ya. Nah, ya Bu. Oke, nah ini untuk nama-nama kelompoknya meskipun sudah ada di dalam Google Classroom, tetap Ibu tampilkan di sini. Ini kelompoknya ada kelompok 1 Rion Frianda, Eni Suryani dengan Wiwi. Kelompok 2 Yogi, Merta Panca, Ratnawati dengan Puput. Dan kelompok 3 Ade Setiadi, Kiki Dwinta, Yun dengan Senti Anindya. Nah, Ibu sengaja nih
mengajak kembali. Biasanya kelompoknya bukan yang ini kan, Nak? Iya, Nah, iya Bu. sengaja Rion mana Ibu. temanku Bu? Rion Bu, aku bosan sama Rion Bu. Iya, Ibu Sejauh sengaja mengajak gini, kembali nih. Ibu pengen melihat lagi apakah anak-anak Ibu semuanya bisa berkolaborasi dengan baik nggak dengan teman-temannya yang lain. Nah, Siap. jadi tunjukkan bisa Bu. kolaborasinya, kerjasamanya yang baik dengan anggota kelompoknya yang baru. Oke. Silahkan masuk ke dalam Google Classroom-nya, lakukan diskusinya nak bersama teman-teman kelompoknya. Ibu beri waktu selama lebih kurang 10 menit, kira-kira bisa? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa Bu. Bisa. Oke, 10 menit. Wah, Oke, 10 menit. Nah, silahkan dikerjakan permasalahan yang ada di dalam LKPD-nya. Nah, ada kendala nggak, Nak, selama pengerjaannya? Enggak ada, Aman Bu. ya? Nggak ada, Bu. Aman, Bu, aman. lancar Bu, lancar. Santuy. Nah, oke, terlihat. Bu, sudah. Sedang. Bu, ini punya siapa, Bu? Kelompok siapa, Bu? Oke, nah, Satu, jadi kita dua. mulai diskusinya dari kelompok 1 ya, Nak ya. Ini punya kelompok 1 untuk LKPD-nya. Nah, ini dia tadi yang dibahas oleh anak-anak Ibu, Rion, Wiwi dengan Eni di kelompok 1. Ini ada sebuah gambar, di sini linknya sudah Ibu Betul. tampilkan juga. Ini untuk kelompok 2 tadi ada sebuah artikel yang mereka bahas. Dan kelompok 3 ini Ibu berikan juga sebuah gambar nih ya. Nah, gambar saudara-saudara kita yang ada di wilayah timur Indonesia. Oke, ini untuk jawaban kelompok 1 tadi ya. Ya Bu, Silahkan. Bu, kelompok 1 ya Bu. Oke, silahkan Rion. Ya, Assalamualaikum dipresentasikan. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Waalaikumsalam Hayat, teman-teman warahmatullahi semuanya, wabarakatuh. izinkan kami dari kelompok mempresentasikan hasil analisis dari gambar pertama yang bersumber dari Harian Kompas, di mana itu merupakan gambar bencana akibat hujan deras ya. Nah, kalau dari gambar tersebut itu yang kita ketahui penyebab masalahnya adalah hujan deras ya dan turun dalam waktu yang lama ya, kemudian intensitas hujannya yang besar atau tinggi, penebangan hutan secara liar, membuang sampah sembarangan, membuat bangunan di daerah resapan air, hingga akhirnya jebolnya tanggul bendungan daerah dataran rendah. Jumlah airnya yang sangat besar maka menyebabkan bencana yang terjadi pada pada gambar tersebut, yaitu banjir bandang. Itu yang terjadi teman-teman semuanya. Nah, terus kemudian untuk solusinya akan disampaikan oleh teman saya, Wiwi. Kepada Wiwi, dipersilahkan. Untuk solusinya, yang pertama itu melakukan reboisasi. Terus tidak membuat bangunan di daerah resapan air. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat, ada memeriksa tanggul bendungan secara berkala. Itu. Betul sekali. Terus, nah, ya ada yang mau menambahkan kawan yang lain, Fion? Ada Bu, paling Bu Hayat. Ini menyimpulkan Ya. sedikit ini dari artikel dari gambar tadi En. Ya, dari gambar tadi Bu, banjir bandang permasalahannya karena hujan deras dan penebangan liar, terus masyarakat membuat bangunan di sekitar resapan air, terus bendungannya jebol dan jumlah airnya yang sangat besar Bu. Nah, untuk solusinya melakukan reboisasi, membuat bangunan di daerah tidak membuat bangunan di daerah resapan air, tidak membuang sampah sembarangan, dan memeriksa tanggul secara berkala, Bu. Oke. Sudah, Rion, untuk kelompok 1-nya, Nak? Sudah Bu, kelompok 1 sudah Bu Hayat.
Makasih Bu Hayat, teman-teman. Iya, sama-sama. Sangat luar biasa jawaban anak Ibu sampai bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada pada gambar 1. Kita beri aplaus dulu untuk teman-teman kamu kelompok 1. Oke, lanjut kita di kelompok 2. Sepertinya kelompok 2 masih bisa untuk presentasi ini. Kelompok 2 tadi, nah ini jawaban kelompok 2 ya nak ya? Ya, Bu. Oke, Iya, Bu. membahas sebuah artikel tadi. Nah, silahkan Yogi dipimpin teman-temannya untuk presentasi. Ya, baik Bu. Terima kasih. Mohon izin waktunya Bu Hayat dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Ya, langsung saja Bu ya, untuk meningkat waktu. Ya. Nanti Eta menjelaskan tentang permasalahan, Ratna tentang jenis bencana, dan Puput nanti tentang solusinya. Ya, yang pertama kami persilakan untuk Eta. Baik, terima kasih Yogi, Bu Hayat. Untuk permasalahan di kelompok 2 ini melalui gambar di artikel 2, kami menemukan sebuah permasalahan yaitu Indonesia mengalami krisis kesehatan, Bu. Nah, kalau krisis kesehatan ini, Bu, jenis bencananya adalah akan diteruskan oleh teman saya, Bu. Oke, lanjut. Ya, silakan Ratna. Baik Bu, saya mau melanjutkan dari Merta. Untuk penyebab permasalahan yang ada di artikel 2 ini, yang pertama itu adanya virus corona, terus yang kedua tidak menerapkan protokol kesehatan, dan yang ketiga karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang COVID-19. Keempat, selalu berpergian ke tempat yang ada keramaiannya. Lalu kelima, adanya orang tanpa gejala, dan yang keenam adalah masyarakat tidak menerapkan hidup bersih. Bu, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya satu kelompok juga. Lanjutkan oleh Puput. Ya Pak Yogi, di sini saya akan membacakan atau menyampaikan tentang solusi dari masalah kedua. Ini solusinya adalah yang pertama menerapkan perilaku hidup sehat, yang kedua pemberian penyuluhan kepada masyarakat tentang COVID-19. Terus untuk yang ketiga mematuhi protokol kesehatan, yang keempat tetap di rumah jika tidak ada keperluan mendesak gitu Bu. Oke, luar biasa. Anak-anak Ibu dari kelompok 2. Kita kasih aplaus dulu untuk teman-temannya kelompok 2. Yeay. Nah, untuk ada pertanyaan sampai sejauh mana? Ada Bu. Nggak ada Bu. Kelompok 1 mau buat pertanyaan. Nggak ada. Wiwi Bu. Oke, Wiwi Bu, ada silakan Bu. Wiwi. Wiwi Bu, ada Bu. Silakan Ya, Wiwi. saya mau tanya ke kelompok 2 nih. Kita kan ini siswa ya. Bisa nggak sih kita meminimalkan dampak dari permasalahan tentang krisis kesehatan ini? Nah, krisis kesehatan yang sedang kalian bahas. Iya, Ratna ya yang mau jawab. Ya Bu, saya mewakili kelompok ya Bu. Iya, silakan Ratna. Ya, Wi, menurut saya sangat bisa. Kita itu bisa mulai itu dari diri kita sendiri, lalu keluarga, lalu tetangga dekat rumah. Kita tuh harus pakai masker kalau keluar rumah, terus mencuci tangan kalau di daerah tempat umum. Dan sebenarnya tidak harus selalu keluar rumah kalau misalnya tidak ada keperluan yang mendesak sih. Lalu kalau di dalam satu kelas ini kita bisa lakukan semua dan seluruh pelajar di Indonesia juga melakukannya, saya rasa sangat bisa mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan tersebut. Jadi stay at home aja gitu. Oke. Ratna.
Ya. Kalau mama saya bukan cuci kaki aja, bukan cuci tangan aja, tapi cuci kaki juga. Iya, sekalian satu paket ya, Wi. Iya. Bu, waktunya udah mau habis. Oh ya, udah mau istirahat ya, Nak ya? Udah mau istirahat, Bu. Oh Iya, ya, Bu. ya sedikit Bu, lagi ya. kapan? Untuk kelompok 3, Nak, nanti di Bonus ya, Bu, pertemuan bonus. minggu depan kita bahas sebelum masuk ke materi yang berikutnya. Jadi nanti kita bahas dulu hasil diskusi kelompok 3. Tapi jangan Iya, risau, kan sudah mengumpulkan sekarang, nilainya tetap bagus kok seperti biasa. Oke, Bu. Nah, sudah Makasih. Siap, berpartisipasi. Kelompok 3 mah selalu siap, Bu. Kapan aja. Oke. Nah, jadi itu hasil diskusi dari anak-anak Ibu semuanya, sungguh luar biasa, bagus-bagus hasilnya. Setelah Ibu lihat, keaktifannya juga sangat luar biasa. Tetapi sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, Nak, Ibu sudah kirimkan link di Google Classroom kita untuk evaluasinya. Nah, jadi di situ ada evaluasi sebanyak 5 buah soal ya, Nak ya. Soalnya cuma pilihan ganda. Silahkan dijawab. Ibu kasih batas waktunya sekarang jam 8 lewat. Ibu kasih batas waktu jam 10 nanti. Nah, lebih kurang 2 jam dari sekarang. Batas waktunya. Tepat jam 10 nanti Ibu akan stop. Jadi kamu tidak bisa mengirimkan jawabannya lagi. Nah, bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Ibu, bisa. Nah, silahkan dibuka Google Classroom-nya ya untuk evaluasi. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan masih tetap membahas mengenai mitigasi bencana alam, tetapi dengan indikator yang berbeda. Nanti kita akan bahas tentang karakteristik bencana alam yang ada di Indonesia. Nah, oke, terima kasih atas partisipasi anak-anak Ibu semuanya pada pembelajaran kali ini. Sungguh luar biasa, Ibu senang sekali masuk ke dalam kelas 11 IPS ini. Good semuanya, pertahankan. Makasih, Ibu. Iya. Makasih, Ibu. Kehadirannya yang selalu hadir setiap pembelajaran Ibu. Ibu sangat senang sekali tidak ada yang tidak hadir kalau pembelajaran geografi ya. Alhamdulillah. Oke, untuk jumpa lagi kita di pertemuan berikutnya ya, Nak ya. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hayatul. Terima kasih Bu Hayatul. Terima kasih banyak, Nak.